Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisiyam kama kataba alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala hatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mewajibkan kita semua berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kami semua. Mudah-mudahan insyaallah kami menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Salam dan salawat mari kita senantiasa curahkan keharibaan junjungan kita, Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia fana ini untuk menjadi rahmatan lil alamin sekaligus sebagai uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Seperti kita ketahui bahwa puasa merupakan satu-satunya ibadah sir, ibadah yang tidak kelihatan, sehingga sulit kita untuk berbuat riya karena puasa. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat. Beda dengan sholat, kelihatan. Kita menyumbang, disebutkan pergi naik haji jauh-jauh sebelum naik tahu semua satu kampung. Begitu juga amalan lainnya kecuali ibadah puasa. Karena itulah membentuk pribadi yang ikhlas. Dengan keikhlasan membuat kita, segala aktivitas kita itu jadi ringan. Jadi itu orang ikhlas itu ringan. Dia melakukan sesuatu aktivitas. Biasa itu ada di di YouTube. Katanya kalau orang bekerja dengan otot, bekerja keras. Tapi kalau orang bekerja dengan otak, itu bekerja pintar, kerja cerdas. Tapi kalau bekerja dengan hati itu artinya bekerja dengan ikhlas. Ya. Dengan adanya keikhlasan semua itu akan jadi ringan semua. Kita misalnya melakukan ibadah kepada Allah, apakah itu salat misalnya, salat tarawih. Kalau orang ikhlas itu insyaallah jangankan tarawih 8, tarawih 20 saja itu masih mau tambah sampai dia tinggalkan witir. Apa alasannya? Kalau saya katanya ambil witir, biasa malas memang maka salat lain. Jadi ada semacam tekanan kalau dia tidak ambil memang witir. Karena saya biasa rasakan seperti itu. Kalau saya ambil memang witir di masjid, bangun 2:30, sudah mau witir. Kemarin pernah diajarkan kita guru bahwa bisa ditutup dengan witir itu dari ganjil digenapkan. Ya. Jadi misalnya sudah witir di masjid 3 rakaat, bangun tambah 1 rakaat menjadi 4. Akhirnya bisa salat lain lagi. Ada juga mengatakan tidak apa. Ya, tidak apa, ganjil langsung salat boleh. Tapi ada yang banyak mengatakan bahwa abdalnya witir itu terakhir. Ya, jadi banyak solusi. Begitu enaknya kita punya agama karena meringankan. Jadi keikhlasan sama dengan kalau kita ini dalam ibadah. Kalau kita misalnya berzakat itu
Kalau orang ikhlas, lancar. Dan itu memang kewajiban. Kewajiban itu 2,5% dari harta kita, zakat harta ini. Artinya berapa? 1 juta uang kita, zakatnya 25.000. Tidak seberapa aja. Zakatnya itu artinya 2 juta itu di dalamnya ada uangnya orang 25.000. Jadi jangan makin karena uangnya orang itu. Siapa itu? Di dalam Al-Quran itu ada 8 golongan yang berhak menerimanya. Fakir, miskin, kaum duafa lah. Ya. Jadi apatah lagi kalau misalnya berimpak, baik. Duluan orang-orang yang mukhlis itu bersedekah lebih-lebih lagi, karena perlu bedakan mana zakat, mana sedekah, mana infak. Zakat itu sudah ditentukan siapa yang bisa menerimanya, dan itu wajib hukumnya. Tapi kalau sedekah, siapa saja, shadiq itu persaudaraan. Si kere bisa memberikan kepada si kaya. Si kaya lebih-lebih harus bisanya lagi. Rakyat biasa bisa memberikan pejabat. Pejabat lebih-lebih harus memberikan kepada rakyat biasa. Begitu selagi. Kalau namanya sedekah itu. Infak lain lagi. Infak itu adalah dimasukkan ke dalam sarana umum. Karena biasa itu tren sekali saya dengar itu sedekah subuh masukkan di dalam celengan. Bukan sedekah, itu infak. Sedekah itu diberikan kepada anak-anak kita, teman kita. Ya, katanya itu untuk melancarkan rezeki kita bersedekah subuh masukkan dalam celengan. Itu infak itu. Ya, jadi harus mengerti istilah-istilah dalam Islam. Nah, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Semuanya ringan kalau kita ikhlas. Dan selain beribadah, kemudian juga pribadi sosial kita. Akan dengan tangan kita membantu saudara kita. Ada yang utangnya misalnya mendesak. Orang yang ikhlas itu tidak tega melihat saudaranya untuk berutang terlalu lama. Kenapa sih gelisah sekali kita? Ini kasihan ini. Sudah ada deh kolektor ini 2 kali, 3 kali datang di rumah, enggak tahu. Jam ke rumah kebetulan ada. Ini orang ikhlas. Tapi sebaliknya kalau tidak ada keikhlasan jamak, berat sekali itu. Ya. Jadi mari kita pupuk karena namanya rasa ikhlas itu. Karena ikhlas itu meringankan segala urusan kita. Ringan dibawa. Ya. Ada cerita begini. Ada pekebun singkong. Ya, itu pas kebun singkong, panen singkongnya. Ya, kayu ya, panen. Berhasil karena banyak isinya dan besar-besar semua. Begitu cabut, alhamdulillah. Ya. Langsung teringat kepada orang yang pernah mengajarkannya bagaimana tata cara bercocok tanam dengan bagus dan beternak dengan bagus. Saya ingat yang saya praktekkan ini guru biologi saya dulu. Saya harus ini berterima kasih saat pendidikan mana singkongnya baik-baik ini kuantarkan kepada guru. Apalagi kalau gurunya sudah pensiun. Ya, semua bahkan ini guruku.
bawalah. Wah, gembiranya guruku nanti kalau aneh. Ku kasih ke singkong yang bagus. Pergi. Tak tak tak. Pak guru, ye, siapa? Saya sini. Oh, iya, masukin nak, masuk. Ada ini sedikit Pak guru aneh, singkong. Saya ingat dulu waktu ajar cara bercocok tanam yang baik dan cara beternak yang bagus. Wah, inilah hasilnya. Wah, alhamdulillah. Ini si guru juga punya keikhlasan yang tinggi seperti muridnya ini. Wih, katanya ibu istrinya, Bu, ada nih murid bawakan singkong bagus sekali. Apa yang bisa dikasihkan ini, balaskan ya? Nggak enak kurasa kalau nggak dibalas sih. Nabi si istrinya, nah ada serasa. Yang ada tinggal itu depan rumah ada kambing kasih kami pade. Iya, jangan pelihara. Ya akhirnya ini si pekebun ini bawa kambingnya. Alhamdulillah, ternyata keikhlasan saya membawa saya bagi singkong dibalas dengan kambing. Pergi pulang ke rumah dengan penuh rasa gembira. Sudah gembira karena dapat tanaman singkong yang sukses. Gembira lagi karena bawa lagi kambing sebagai balasannya. Dalam perjalanan ketemu teman sekolahnya, langsung kata, dari mana ambil kambing? Bilang, dari guru tak. Kebetulan temannya ini adalah dagang kambing. Saya kira mau kau jual sama saya, karena saya juga jual kambing. Tidak, guru yang kasih kak, kubawakan singkong, ternyata balas kak pakai kambing. Baiknya itu guru tak. Sudah kita ajar bercocok tanam yang bagus. Nah kau alas sekali lagi pakai kambing. Wah, ini si penjual kambing ini begitu. Wah, baik betul itu. Kalau begitu saya mau bawakan kambing. Mungkin balas kali ini pakai sapi. Oh, bawa kambingnya. Pilihan terbaik kambingnya. Bawa dalam perjalanan sudah bawa ke kambing, balas ke sapi, bawa ke kambing, balas sapi. Sampai di rumah, tak. Assalamualaikum Pak Guru. Salam. Siapa? Saya murid dulu ya, yang kita ajar itu bercocok tanam dan beternak yang dengan baik. Wah, sini nak. Ada itu kambing kubawakan kambing terbaik itu. Sini, kebetulan saya menjual kambing, beternak kambing dan. Oh iya nak. Nabi isi lagi istrinya. Wih, ada murid apa yang dibalaskan ini? Tidak ada mi, tinggal itu singkong. Saya kasih saja karena itu yang ada dan itu yang ikhlas kita kasih. Akhirnya bawa singkong kecewa aja, kecewa berat. Nah, itulah gambaran bahwa kalau kita ikhlas beda dengan kita pamrih. Ya, si pulantasi yang tadi yang pertama si tukang kebun ini, pekebun ini tadi bawa karena penuh keikhlasan untuk membawakan gurunya. Begitu juga guru ikhlas sekali membalas muridnya. Akhirnya dapat kambing yang lebih bagus daripada kambingnya tadi. Tapi ini yang murid yang satu ini, yang peternak kambing ini, dapat sialnya. Karena memang tidak ada keikhlasan yang olehnya itu. Mari kita jadikan puasa dengan sebaik berpuasa. Semoga dengan puasa itu membentuk pribadi kita yang ikhlas.